Kenapa perubahan, Bapak Ibu sekalian? Karena Indonesia ini aslinya kaya raya. Indonesia ini aslinya luas wilayahnya dahsyat. Bumi Nusantara ini tanahnya subur. Masih ingat gak? Tanah kita tanah surga. Tongkat dan kayu dan jadi tanaman. Saking suburnya. Laut kita kaya raya. Dulu kita berhasil menjadi negeri satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Lalu menjadi kemerdekaan kita 45, satu negara bangsa, satu bangsa Indonesia, NKRI. Satu hal yang sedang kita perjuangkan, satu kemakmuran dan satu kesejahteraan yang belum terwujud. Amin. Itulah perubahan. Perubahan kita inginkan, harga-harga kebutuhan pokok harus semurah-murahnya untuk rakyat. Amin. Pendidikan dan sekolah harus berkualitas dan terjangkau. Amin. Karena apa? Kita harus bersaing dengan tetangga kita, kita harus bersaing dengan negara-negara lain, tapi cara kerja kita mengelola pendidikan belum sungguh-sungguh dan belum melihatkan tanda-tanda keunggulan. Kita harus apa? Berubah. Makanya koalisinya bernama apa? Berubah. Kita rubah pendidikan kita menjadi unggul, berkualitas, dan tentu saja murah, terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kenapa kita yakin? Bapak Ibu sekalian tahu, Mas Anies Baswedan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Betul? Mas Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta. Betul? Pengalaman beliau di bidang pendidikan diawali dari seorang dosen, pengajar, rektor, karena prestasinya bagus, inovasinya bagus. Salah satu inovasinya apa? Indonesia mengajar, mengirim orang-orang pintar, padahal dia hanya seorang rektor, mengirim orang-orang pintar ke seluruh daerah yang terpencil jauh dari kemajuan. Alhamdulillah, banyak yang ikut, banyak yang daftar, banyak yang terlibat. Akhirnya karena kualitas programnya bagus, Presiden tertarik dan mengajak gabung, akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Insya Allah kali ini guru akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2020. Sehingga pendidikan akan menjadi prioritas, sumber daya manusia akan menjadi kekuatan dan keunggulan bangsa. Guru-guru menjadi ujung tombak kemajuan. Karena itu guru-guru harus makmur dan sejahtera. Setuju nggak kalau guru makmur? Setuju nggak kalau guru menjadi keunggulan para siswanya? Setuju? Itulah yang menjadi keinginan kita. Dan Mas Anies beserta saya, kebetulan saya dari kecil dididik di pesantren, menjadi bagian dari perjuangan pesantren, sama-sama punya latar belakang pendidikan yang menjadi tanggung jawab kami berdua. Insya Allah begitu kami dilantik, maka perjuangan pendidikan melahirkan manusia-manusia unggul dibanding bangsa-bangsa lain akan segera terwujud dengan baik. Amin. Terutama juga pendidikan keagamaan. Banyak guru-guru agama, guru-guru madrasah diniyah, guru-guru TPQ tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Ada yang gajinya cuma 20.000 sebulan. Insya Allah di bawah kepemimpinan Anies Mohaimin, kesejahteraan guru meningkat, termasuk guru-guru diniyah dan guru-guru agama kita. Karena apa? Guru agama kita telah membentuk
mental dan akhlak generasi bangsa. Betul? Guru kita telah mewujudkan bagaimana anak-anak memiliki tanggung jawab, berkomitmen kepada umat, masyarakat, dan bangsa. Wajar kalau pemerintah dan negara berterima kasih. Guru akan menjadi andalan pemerintah dan pembangunan bangsa Indonesia. Amin. Yang kedua, kita tahu negeri ini mayoritas petani. Pertanian menjadi unggulan utama kalau krisis. Tapi apa yang terjadi? Pangan kita masih impor, beras masih impor, konsumsi pangan kita masih banyak bergantung dari negara lain. Perubahan harus dilakukan, kita harus mandiri, pangan kita harus terpenuhi oleh produksi petani-petani kita sendiri. Setuju? Tapi petani kita harus kaya. Setuju? Petani kita tidak boleh rugi. Setuju? Petani kita harus untung. Setuju? Karena itu ekonomi kita yang paling pokok nanti. Pangan harus murah, tetapi petani harus makmur dan sejahtera. Amin. Karena itu petani tugasnya berproduksi. Pemerintah bertugas menangani, mengambil alih, menjadi penyangga penjualan dan pemasarannya. Allahumma. Dengan demikian petani akan berkompetisi produktif. Jangan kayak sekarang pupuk aja sulit. Betul apa betul? Pupuk sulit juga di sini ya. Saya bertekad begitu dilantik jadi presiden dan wakil presiden, langsung kita atasi pupuk nasional sehingga rakyat kita tidak kekurangan pupuk. Saya sama Mas Anies begitu pelantikan langsung kita datangi pabrik-pabrik pupuk, kita cek kemampuannya, kita undang pakar-pakar kampus yang memiliki yang belum difungsikan, kita fungsikan semua kekuatan. Insya Allah dalam waktu 2 tahun petani harus jadi tuan rumah di negeri sendiri yang kaya raya ini. Sehingga kita tidak bergantung impor lagi, sehingga kita tidak menjadi negara yang tidak berdaya di dalam hal pangan. Inilah yang disebut apa? Perubahan. Kalau saya bilang perubahan, tolong dijawab amin gitu ya. Perubahan. Perubahan. Alhamdulillah. Kalau saya bilang amin, jawab menang, menang, menang. Perubahan. Amin. Insya Allah di sini akan menang amin mutlak. Allahumma. Amin. Yang ketiga panjang, kalau mau diskusi program banyak sekali. Pokoknya intinya berubah nasib, berubah menjadi makmur, berubah menjadi sejahtera. Itulah yang namanya perubahan. Kenapa? Ibarat mobil, kita itu punya mobil kecepatannya 150 km per jam. Tapi karena supirnya tidak sungguh-sungguh, kecepatannya hanya 50 km per jam. Banyak kekuatan, bensinnya udah penuh, sumber daya alamnya kaya, rakyatnya luar biasa besarnya, kaum muda menguasai jumlah penduduk yang sekarang ada. Mestinya mobil kita ini kecepatannya bisa tinggi. Insya Allah di bawah kepemimpinan Amin, mobil kita kecepatannya akan melonjak tajam dan rakyat mendapatkan keadilan dan kemakmurannya. Amin. Kami berdua bertekad, saya sama Mas Anies Baswedan bertekad, kita akan memasukkan unsur keadilan di dalam setiap keputusan dan kebijaksanaan pemerintah. Apa itu? Semua hal harus diukur dengan keadilan. Tidak boleh yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Tidak boleh terjadi. Kita harus berubah. Yang besar tetap boleh besar, tapi yang kecil juga harus jadi besar. Amin. Setuju gak kalau begitu? Itulah yang namanya
kayak yang terjadi, jutaan hektar tanah dikuasai oleh segelintir orang. Nanti kalau kita menjadi pimpinan, insya Allah kita distribusi, kita bagi-bagi tanah agar rakyat bisa bekerja dan menikmati hasil tanahnya sendiri. Allahumma. Ibu-ibu belum tahu, jutaan hektar itu hanya dikuasai tidak kurang dari 100 orang. Setuju dibagi-bagi? Setuju rakyat punya tanah? Menangkan, amin. Menangkan? Menangkan? Alhamdulillah. Saya optimis dan yakin karena pasangan amin ini insya Allah pasangan yang belum tentu ada lagi 30 tahun yang akan datang. Wong kita mau gabung aja susahnya minta ampun. Ada aja. Sampai ada kata-kata yang terkenal gak bahaya tak. Itu saking susahnya kita bergabung. Alhamdulillah takdir Allah menentukan bahwa akhirnya Anies dan Muhaimin bergabung dalam koalisi perubahan bersama PKB, PKS dan Nasdem, insya Allah membawa kemaslahatan dan kebahagiaan buat rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Saya dan PKB itu 10 tahun mengawal Pak SBY, 10 tahun. Saya dan PKB mengawal Pak Jokowi 10 tahun. Kali ini PKB tidak hanya mengawal, ingin menentukan dan memimpin Indonesia menjadi lebih adil dan lebih makmur. Setuju? Setuju? Insya Allah sudah 20 tahun kita punya pengalaman, saatnya kita berubah, saatnya kita perbaiki, saatnya kita sempurnakan. Banyak program-program perubahan. Salah satunya yang pokok juga adalah bahwa kita ingin umat Islam ini, ibu-ibu tahu nggak, PKB itu punya 3 prinsip: ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam; ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa Indonesia; ukhuwah basyariyah, persamaan sesama manusia. Ini modal PKB. Insya Allah bermodal ukhuwah Islamiyah, amin akan menang 1 putaran di Indonesia. Bermodal ukhuwah basyariah akan menjaga kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Amin. Berbasis kepada ukhuwah basyariah, kemanusiaan, insya Allah tidak akan ada lagi kekerasan terhadap perempuan, betul? Kekerasan terhadap anak, betul? Bu, sekarang ini kekerasan terhadap perempuan setahun itu jumlahnya 20.000. Kekerasan. Kekerasan terhadap anak 15.000. Termasuk bullying. Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus melindungi. Insya Allah, amin menang, akan menyelamatkan seluruhnya dengan aman dan tentram. Amin. Kita akan menguatkan tugas penindakan dari aparat penegak hukum sehingga tidak boleh lagi banyak kekerasan. Kita ini kadang-kadang khawatir kalau anak gadis kita jalan-jalan agak malam dikit itu khawatir. Di Jakarta terutama, di kota-kota besar. Nggak tahu kalau di kampung-kampung gimana. Sama. Artinya masih ada rasa tidak aman. Aparat hukum harus lebih tegas di dalam mengamankan perempuan dan anak-anak kita. Amin. Yang kedua, nanti kalau kita menang, kita wajibkan di setiap lembaga pendidikan harus ada yang namanya unit khusus yang mencegah dan menangani kekerasan, termasuk bullying terhadap anak-anak dan siswa-siswa. Termasuk pesantren harus ada unit penanggulangan kekerasan. Kalau hari ini masih hanya saran, nanti kalau amin menang wajib semua lembaga pendidikan punya namanya unit anti kekerasan. Setuju?
sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir, sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada sanak famili. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, harus kita sampaikan. Kalau mau nasib kita berubah lebih baik, pilih nomor 1, Anies Muhaimin. Perubahan? 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 Amin. 3 kali. Amin. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir ini sudah siap menjalankan perjuangan bersama. Siap? Terima kasih Bapak Ibu sekalian mau hadir di sini, meninggalkan keluarga sebentar, meninggalkan kegiatan kumpul di sini. Saya perlu sampaikan, keringat kita, lelah kita, tenaga kita, biaya kita kumpul di sini tidak akan pernah sia-sia. Karena ini bagian dari ikhtiar perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Kelak suatu hari kita bisa sampaikan kepada anak cucu kita, cucu-cucuku, alhamdulillah saya termasuk bagian dari yang berkontribusi andil terhadap lahirnya pemerintahan yang menghasilkan Izzul Islam wal Muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya termasuk hadir di aula apa ini? Sudah hadir di sini, capek-capek berkeringat. Saya sampaikan, seluruh keringat Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia, karena ini untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Semua kerja keras kita menyampaikan ke masyarakat tidak akan sia-sia, karena gerbong besar perubahan telah datang. Rakyat Indonesia semuanya sudah mimpi berubah nasibnya. Allahumma